Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Ya, jadi hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk belajar mengenai aktivitas ekonomi yang ada di daerah kalian. Karena kalian ada dua suku, maka hari ini Ibu akan bahas suku Kaili dan suku Bugis. Jadi Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menunjukkan sikap bernalar kritis, gotong royong, dan mandiri dengan baik. Kemudian, peserta didik dapat menganalisis keterkaitan macam-macam kegiatan ekonomi dengan sumber daya alam Kaili dan Bugis dengan tepat. Dan yang terakhir, Ibu akan mengajak kalian untuk dapat menyajikan hasil diskusi kalian. Kemudian, sebelum lebih lanjut menyimak video ini, catat baik-baik mengenai pertanyaan yang akan Ibu tanyakan. Yang pertama, apa saja bentuk aktivitas perekonomian di daerahmu? Yang kedua, apakah aktivitas perekonomian andalan di daerahmu? Dan yang terakhir, apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kondisi perekonomian di daerahnya kalian? Ya, baik, kita akan masuk pada materi hari ini. Ya, baik, Ibu langsung saja. Untuk memulai materi hari ini, yang pertama Ibu mau bahas tentang jenis kegiatan ekonomi apa saja sih yang ada di daerah kalian. Oke, yang pertama ada pertanian, yang kedua ada perikanan, yang ketiga ada perkebunan, dan yang terakhir ada perdagangan. Baik, dalam sektor pertanian, kita harus tahu dulu definisi pertanian itu apa sih? Pertanian merupakan penggunaan sumber daya hayati untuk memproduksi bahan pangan, bahan industri, sumber energi, serta untuk pengelolaan lingkungan. Salah satu komoditas produksi yang cukup tinggi di Sulawesi Tengah, khususnya di Palu, adalah bawang. Pasti kalian sudah tidak asing dengan bawang kan? Ya, bahkan banyak UMKM yang mengolah bawang ini menjadi souvenir atau oleh-oleh khas Kota Palu, khususnya di Sulawesi Tengah. Sedangkan salah satu lumbung padi terbesar itu ada di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Mengapa hal itu terjadi? Karena produksi padi yang cukup tinggi dan luas lahan sawah yang besar itu ada di sana. Jadi, antara padi dan bawang adalah salah satu contoh bentuk hasil produksi pertanian. Kemudian, Ibu akan melanjutkan pada sektor perikanan. Perikanan merupakan aktivitas manusia yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati yang ada di perairan. Di Sulawesi Tengah memiliki potensi ekspor ikan yang cukup besar seperti ikan tuna, kerapu, tenggiri, dan baramundi. Sedangkan di Sulawesi Selatan juga memiliki potensi ekspor ikan bandeng yang cukup terkenal. Nah, dari contoh-contoh tersebut itu merupakan aktivitas ekonomi perikanan. Ya, lanjut yang ketiga yaitu sektor perkebunan. Perkebunan merujuk pada semua aktivitas yang bertujuan untuk menanam jenis tanaman tertentu di tanah atau media tanam lainnya dalam ekosistem yang sesuai serta mengolah dan memasarkan hasilnya. Kelor, kalian pasti sudah tidak asing kan dengan kelor? Kelor adalah salah satu hasil kebun yang sangat identik dengan Palu, Sulawesi Tengah. Sedangkan kopi Toraja juga salah satu identik atau khas daerah Sulawesi Selatan. Kenapa? Karena aroma kopinya itu sangat khas. Nah, kemudian kita lanjut pada sektor perdagangan. Perdagangan atau bisnis merupakan kegiatan pertukaran barang atau jasa atau keduanya yang dilakukan atas dasar kesepakatan bersama dan bukan karena paksaan. Segala bentuk barang yang diperjualbelikan kepada konsumen disebut distribusi. Dari hasil sumber daya alam pertanian, perikanan, perkebunan yang diperjualbelikan dan didistribusikan untuk sampai kepada konsumen, maka aktivitas ini disebut dengan perdagangan. Baik, kita lanjut pada faktor pendukung kegiatan ekonomi. Ya, yang pertama ada sumber daya alam, tentunya yang sudah Ibu jelaskan tadi. Yang kedua ada sumber daya manusia, kemudian sarana dan prasarana, kondisi geografis, dan teknologi. Ya, kita mulai dari sumber daya alam.
Keberadaan sumber daya yang melimpah sangat krusial untuk mendukung aktivitas ekonomi suatu daerah. Sumber daya alam berperan dalam mendorong perkembangan daerah dengan menciptakan peluang kerja dan meningkatkan pendapatan melalui kegiatan perdagangan. Ya, lanjut. Ada faktor kedua yaitu sumber daya manusia. Manusia adalah salah satu faktor krusial karena berperan dalam mendorong kegiatan ekonomi di suatu daerah. Pembentukan sumber daya manusia dilakukan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas produktif. Kemudian, ada teknologi. Penggunaan dan keterampilan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi di suatu daerah pasti akan mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi. Nah, selanjutnya ada kondisi geografis. Letak suatu daerah juga berpengaruh terhadap variasi bentuk usaha dan aktivitas ekonomi masyarakat di sana. Misalnya, di Kota Palu sendiri, dengan letaknya di lembah dan Teluk Palu, serta wilayahnya ada di pegunungan, sungai, dan lautan, serta Kota Palu juga kaya akan sumber daya alam, seperti pertanian, perikanan, perkebunan, sehingga aktivitas ekonomi dalam perdagangan di dalamnya akan semakin beragam. Kemudian, sarana dan prasarana. Usaha aktivitas ekonomi tergantung pada ketersediaan sarana dan prasarana. Contohnya, suatu daerah memiliki akses jalan yang mudah menghubungkan daerah satu dengan daerah yang lainnya. Jadi, aktivitas ekonomi itu juga dipengaruhi oleh sarana. Makin mudah sarana dan prasarana, dan maka makin pesat pula pertumbuhan ekonomi yang ada. Ya, dari keseluruhan materi yang Ibu sampaikan, Ibu akan merangkum menjadi satu bagian. Yang pertama, aktivitas ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Aktivitas ekonomi masyarakat terdiri atas bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan perdagangan. Aktivitas ekonomi di suatu daerah bergantung pada kondisi geografis, sumber daya alam, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang ada di daerah tersebut. Aktivitas ekonomi memengaruhi kondisi perekonomian di suatu daerah. Sumber daya manusia yang berkualitas sangat membantu meningkatkan kondisi perekonomian di suatu daerah. Ya, saya rasa cukup sekian materi yang Ibu sampaikan. Ya, silakan jawab. Setelah menyimak video ini, kalian akan menjawab pertanyaan yang Ibu berikan di awal video yang kalian simak. Yang pertama, apa saja bentuk aktivitas perekonomian di daerahmu? Yang kedua, apakah aktivitas perekonomian andalan di daerahmu? Dan yang terakhir, apa saja yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kondisi perekonomian di daerahmu? Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak-anak hebat.